Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu LG Smart Inverter. Untuk kerusakan dari kulkas ini, menurut keterangan, di bagian ruang refrigerator ini tidak dingin. Baik, saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Di ruang refrigerator ini kondisinya tidak ada terasa dingin, sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang refrigerator ini menjadi rusak. Oke, seperti ini kondisinya. Ruang refrigerator tidak dingin. Untuk lampu penerangan masih aktif kondisinya. Kemudian kita berlanjut ke ruang freezer. Di ruang freezer kondisinya masih bisa membekukan. Jadi proses pembekuannya masih normal. Namun terjadi penggumpalan salju di belakang. Nah, seperti ini ya, banyak sekali gumpalan salju sehingga menyebabkan di ruang refrigerator menjadi tidak dingin. Proses pembekuan di ruang freezer masih tergolong normal, tidak ada masalah. Oke, jadi seperti ini. Untuk modelnya bisa kita lihat, yaitu GNB 372 SKCB dengan arus 1,5 ampere menggunakan refrigerant R600. Baik, seperti ini kondisinya. Kita lanjut ke bagian belakang untuk melihat bagaimana kondisinya. Di bagian belakang nampak di sini terdapat diagram kelistrikan. Untuk tabel diagram kelistrikan, mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor inverter. Lalu ada tabel yaitu fungsi diagnosa mandiri. Ada keterangan untuk LED 1 dan LED 2 apabila terjadi masalah. Bisa kita lihat ada kode kedipnya. Jadi kita harus perhatikan. Lalu ada tes manual. Jadi modulnya terletak di bagian belakang. Nah, ini adalah mesin kompresor yang digunakan. Mesin kompresor berfungsi normal, tidak ada masalah. Untuk mesin kompresornya menggunakan BMG 089 NHMV yang kategorinya adalah 1/4 PK. Untuk tampungan air nampak kering, pertanda bahwa untuk proses defrostnya tidak berfungsi dengan normal. Filter dryer saya raba ada terasa hangat, jadi tidak ada masalah untuk sirkulasi freon. Kemudian kita akan cek ya, di bagian modul pengendalinya ini kita lihat apakah ada tanda-tanda error pada modulnya ini. Nah, ini adalah modul pengendalinya. Saya lihat tidak ada terjadi kode error baik di LED 1 maupun LED 2. Untuk LED 1 di sebelah kiri dan LED 2 di sebelah kanan ya, mantap. Tidak ada masalah ini. Jadi untuk modul pengendali dan modul inverternya tidak ada tanda-tanda error. Jadi untuk kasus seperti ini, apabila dicek komponennya itu kondisinya masih normal semua, karena tidak ada petunjuk tanda-tanda kerusakan. Namun kenyataannya untuk proses defrostnya tidak sempurna. Oke, apabila ada tanda error kita bisa lihat di tabel petunjuknya ini, tinggal eksekusi. Namun ini kondisinya berbeda. Baik,
kita lanjut ke ruang freezer. Di ruang freezer ini nampak terjadi pengeblokan. Jadi kita akan lakukan pembongkaran pada bagian freezernya ini. Sebelum dilakukan pembongkaran, saya cabut dulu sumbernya, saya matikan. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pembongkaran pada bagian kap ruang freezer. Jadi permasalahannya terjadi pengeblokan di bagian ruang freezer, sehingga sirkulasi udara yang menuju ke ruang refrigerator tertutup, sehingga ruang refrigerator menjadi tidak dingin. Oke, saya akan bersihkan dulu saljunya ini untuk membongkar kap di ruang freezer. Selanjutnya untuk kapnya ini bisa kita tarik perlahan. Apabila kesulitan dalam hal melakukan pembongkaran, ada baiknya kita cairkan terlebih dahulu. Oke, ternyata memang sulit. Jadi kita cairkan terlebih dahulu, dan setelah kita cairkan baru kita bisa melakukan pembongkaran kap ini dengan mudah. Oke, untuk kap di ruang freezer sudah terbuka. Selanjutnya kita buka lagi di belakang kap ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah terjadi kebuntuan pada jalur pembuangan. Untuk soket fan saya lepas untuk mempermudahkan dalam hal proses perbaikan. Selanjutnya setelah saya amati, jadi kesimpulannya memang terjadi gagal defrost. Saya akan lakukan modifikasi dengan cara mengganti sistem termistor pada ruang freezer ini dengan menggunakan bimetal defrost. Oke, ini adalah termistor dan fuse derajat. Saya akan gantikan perannya menggunakan bimetal defrost. Ya, ini aslinya menggunakan sistem termistor. Saya gantikan dengan bimetal defrost, yang mana bimetal defrostnya juga ada fuse derajat. Kita tinggal mengganti saja. Untuk termistornya seperti ini, kita akan ganti dengan bimetal defrost.
Caranya kita tinggal potong saja kabel yang berwarna oranye. Ini adalah kabel termistor. Ini saya potong. Kemudian saya ganti dengan bimetal defrost. Nah, untuk kabel bimetal defrost ini juga warnanya oranye kabelnya. Oke, saya akan sambungkan untuk bimetal defrostnya, menggantikan peran termistor. Oke, untuk bimetal defrost sudah tersambung. Fuse derajat bisa menggunakan yang lama atau kita ganti saja biar lebih mudah. Jadi untuk bimetal defrost dan fuse derajatnya sudah saya ganti. Selanjutnya tinggal saya rapikan saja. Jadi maksud tujuan dari perbaikan ini yaitu kita modifikasi sistem defrostnya saja, karena permasalahannya hanya gagal defrost. Untuk kinerja mesin kompresor tidak ada masalah, fan juga masih berfungsi, hanya gagal defrost saja. Oke, selanjutnya termistornya ini jangan kita buang, nanti kita pasang di bagian modul pengendalinya. Oke, kita lanjut ke bagian modul inverter dan modul pengendali. Di bagian modul pengendali, kita amati di bagian soket terbesar, kita cari kabel yang berwarna oranye. Kabel oranye ini adalah kabel yang menuju bimetal defrost di ruang freezer. Nah, ini ya kabel oranye. Ini adalah kabel yang menuju bimetal defrost pada ruang freezer. Ini saya potong. Oke, kita pisahkan ya. Kemudian kita lanjut untuk menyambungkan termistor yang di ruang freezer tadi. Kita sambungkan pada modul pengendali. Nah, ini termistornya kita sambung kembali pada jalurnya. Tujuannya agar kinerja modul tidak error. Karena apabila termistor ini tidak dipasang, maka akan terjadi error nantinya. Jadi untuk menghindari itu, ada baiknya kita kembalikan saja ke posisinya. Walaupun tidak di ruang freezer, namun yang penting tersambung pada jalurnya. Jadi modulnya tidak akan error.
Oke, untuk termistor sudah kita sambungkan pada jalurnya. Kemudian ini bebas mau diletakkan di mana, tidak ada masalah ya. Karena ini hanya syarat. Kemudian kita akan fokus pada kabel bimetal defrost yang telah kita potong ini. Ini adalah jalur bimetal defrost yang menuju ke ruang freezer. Kita siapkan timer ya. Ini adalah timer sistem 13. Ingat ya. Jadi timer yang kita gunakan adalah timer sistem 13. Di pinnya ini ada keterangan angka 1, 2, 3, 4. Oke, kita fokus di 1 dan 2 terlebih dahulu. Untuk 1 dan 2 kita pasangkan kabel oranye yang bimetal defrost ini. Oke, saya pasang sekun terlebih dahulu untuk mengkonekkan pada pin nomor 1 dan pin nomor 2. Oke, sekun sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita pasangkan sekun ini pada pin timer di nomor 2 ya. Kita fokus dulu di pin nomor 2. Ada baiknya kita isolasi terlebih dahulu. Oke, seperti ini ya. Jadi sekunnya sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang di pin nomor 2. Oke, nah seperti ini ya. Jadi pin nomor 2 sudah terpasang. Tinggal pin 1, 3, dan 4. Selanjutnya kita beralih ke kabel selanjutnya, yaitu kabel oranye ini kita akan tambahkan lagi dengan kabel heater. Untuk heaternya ini ada 2, yaitu oranye dan merah. Oranye dan merah ini kita potong saja. Jadi ini kabel oranye, kabel merah, ini adalah kabel heater. Sedangkan kabel biru itu adalah netralnya. Ya, ini kabel merah dan kabel oranye. Ini adalah kabel heater. Kita jadikan satu. Kemudian kita sambungkan dengan kabel oranye yang kecil, yaitu kabel bimetal defrost. Nah, jadi mengapa saya lakukan modifikasi ini? Karena tidak ada tanda kedip pada modulnya, sehingga dipastikan tidak ada komponen yang rusak, namun terjadi gagal defrost. Jadi untuk lebih mudahnya, langsung saja kita ganti sistem defrost digitalnya dengan
sistem timer, yaitu sistem manual. Oke, jadi untuk kabel heaternya ini kita jadikan satu dan digabung dengan bimetal defrost, lalu kita pasang sekun kembali. Oke, untuk pemasangan sekun sudah selesai, tinggal kita isolasi. Selanjutnya pin 1 sudah terpasang, kita lanjut ke pin 2, kita pasang sekunnya. Nah, jadi tinggal pin 3 dan pin 4. Nah, bagaimana untuk pemasangan pin 3 dan 4? Karena ini modelnya ini sistemnya onboard, jadi memang sangat membingungkan. Jadi pada video kali ini spesial saya buatkan tutorial cara modif paling sempurna menurut versi saya. Caranya kita akan sambungkan pin 3 dan 4 ini dengan menggunakan sistem relay. Namun caranya bagaimana? Ikuti terus ya video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita lanjut menuju ke modul inverter. Di bagian modul inverter terdapat tegangan 5 volt yang menuju ke IC microcontroller. Ya, ini ada kapasitor, ada LM7805. Ini jalurnya yang menuju ke IC microcontroller kita potong ya. Boleh memotong dengan cara seperti saya lakukan apabila memang mampu. Namun apabila tidak mampu, bisa dengan cara lain yang mungkin lebih mudah menurut kalian ya. Bisa disolderkan di bagian bawahnya saja, mungkin lebih mudah. Namun tutorial ini tujuannya adalah untuk mengetahui jalurnya itu yang harus dipotong tetap di bagian atasnya. Oke, saya akan potong di jalur PCB di area ini. Ini jalurnya ya. Jadi jalurnya ini saya potong terlebih dahulu. Oke, setelah terpotong, pastikan tidak boleh terhubung. Jadi harus terpisah ya jalurnya ini, PCB-nya ini. Untuk jalur tegangan 5 volt yang menuju IC microcontroller. Selanjutnya, saya akan klik. Saya bersihkan. Saya akan solderkan pada jalur ini. Untuk teman-teman apabila mengalami kesulitan di step ini, bisa dilakukan pemotongan saja jalurnya, kemudian bisa disambungkan di bagian bawah saja ya, untuk lebih mudah. Karena untuk proses penyambungan jalur yang seperti saya lakukan ini harus menggunakan alat bantu seperti loop atau kaca pembesar, karena jalurnya ini sangat kecil. Oke, langsung kita bersihkan dulu.
Jadi yang saya potong ini adalah jalur supply yang menuju IC microcontroller. Gunanya untuk apa? Nah, nanti teman-teman akan tahu sendiri. Jadi setelah saya potong ini, nanti akan saya pasangkan relay untuk memutus dan menghubungkan guna menghidupkan mesin kompresor inverter. Oke, dirasa sudah cukup proses pembersihan jalurnya ini. Kemudian saya akan solder. Dan setelah jalur ini benar-benar terpisah, lalu saya pasangkan kabel penghubung antara jalur kanan dan kiri, yang mana nanti akan kita putus dan hubungkan menggunakan relay. Jadi pada saat jalur ini terhubung, maka mesin kompresor akan aktif, dan apabila putus maka mesin kompresor akan off. Nah, begitu cara kerjanya. Dan teman-teman apabila kesulitan dalam melakukan penyolderan di bagian atas ini, bisa dilakukan penyolderan di kaki IC LM7805 dan kapasitor yang ada di samping sebelah kiri. Ya, cukup dilakukan cara mudahnya boleh ya. Jadi tujuannya saya buat ini supaya jelas apa yang saya potong dan apa yang saya hubungkan, agar teman-teman paham ya. Jadi yang saya potong jalurnya itu jalur tegangan 5 volt yang menuju IC microcontroller. Lalu setelah itu jangan sampai ada terjadi hubungan antara solderan ini dengan PCB yang lain. Pastikan semuanya kondisinya aman. Dan selanjutnya kita akan sambungkan kedua kabel ini dengan menggunakan relay. Oke, saya siapkan dulu relaynya. Nah ini ya, jadi untuk relaynya kita harus gunakan relay dengan input 220 volt. Nah seperti ini relaynya. Harganya tidak mahal, kurang lebih sekitar 20.000. Nah ini relaynya, relay AC 220 volt. Kita akan fungsikan on off-nya ini untuk menghubungkan kabel yang berwarna hitam. Nah ini saya akan sambungkan pada relaynya. Untuk penyambungan relay boleh di sebelah kanan saja atau di kanan kiri. Namun alangkah baiknya kita gunakan kedua pin ini, supaya apabila pin yang di sebelah kanan rusak, kita masih bisa menggunakan pin sebelah kiri. Oke, saya akan sambungkan. Nah, caranya cukup mudah ya. Kita sambungkan kabel yang berwarna hitam ini
Nah, seperti ini ya cara penyambungannya. Jadi apabila kabel biru dan hitam ini mendapat supply 220, maka relay akan on. Otomatis jalur yang kita potong tadi akan terhubung. Untuk tegangan 220 yang menuju ke relay ini kita hubungkan. Untuk netralnya kita ambil di kabel yang berwarna biru. Nah, ini kabel biru ini netralnya. Ini kita ambilkan netral di kabel yang berwarna biru pada soket heater. Dan kabel biru ini jangan dipotong ya, tapi kita hanya kupas sedikit. Kita ambil lalu kita sambungkan untuk memberi netral pada relay. Oke, selanjutnya saya isolasi dulu. Lalu untuk fasenya ini kita akan sambungkan pada pin nomor 4. Saya akan pasangkan sekun terlebih dahulu. Jadi untuk fase relay ini kita akan sambungkan pada pin nomor 4 pada timer. Oke, untuk sekunnya sudah terpasang. Selanjutnya kita isolasi dulu. Dan setelah itu kita pasangkan di pin nomor 4. Nah, seperti ini ya. Tinggal pin nomor 3. Bagaimana cara mendapatkan supply pin nomor 3? Ya, caranya kita ambilkan sumber langsung dari PLN fasenya, atau mungkin bisa kita ambilkan dari sekring ya. Oke, saya pasang dulu sekunnya. Ini adalah pin nomor 3. Saya akan ambilkan fasenya ini pada sekring. Atau kalau teman-teman bingung ya bisa ambil fase dari PLN, bisa, sama saja, tidak ada masalah. Nah, ini ada sekring. Ini adalah fasenya. Jadi saya akan solderkan di sini saja. Oke, untuk fasenya kita sudah dapatkan. Jadi untuk timernya ini sudah lengkap, semua pin terpasang, tinggal kita letakkan bebas
dimanapun, yang penting cukup. Relay juga tinggal kita rapikan. Dan setelah saya rapikan seperti ini, kita akan lakukan pengetesan bagaimana hasilnya. Kita lihat apakah modul inverternya ini berfungsi, tidak ada kode error, serta mesin kompresor aktif. Kita akan lakukan pengetesan. Oke, saya berikan sumber. Tunggu dalam waktu kurang lebih 7 menit. Otomatis mesin kompresor akan on. Perhatikan relay menyala, artinya sudah mendapat supply. Setelah kurang lebih 7 menit, kita lihat ya, mesin kompresor sudah aktif. Kita bisa lihat mesin kompresornya sudah bergetar, bertanda mantap ya. Jadi saat ini tidak ada tanda error pada modul inverternya maupun modul pengendali. Pastikan fan pada ruang freezer terpasang. Selanjutnya tinggal saya tutup saja. Proses modifikasi ini saya rasa sudah cukup. Jadi untuk kinerja fan, lampu penerangan, semuanya masih diatur oleh modul pengendali. Jadi pada saat defrost saja, maka sistemnya digantikan sistem timer. Pastikan sirkulasi pembuangannya lancar, tidak buntu. Jadi jangan sampai kita kecolongan di sini ya. Setelah dirasa sudah lancar, tinggal kita rapikan. Kita lanjut menuju ke ruang freezer. Bagaimana kondisinya? Oke, kita lanjut ke ruang freezer. Di ruang freezer, pastikan kinerja fan berfungsi. Lalu proses pembentukan saljunya juga sudah mulai terbentuk di evaporator. Nah, seperti ini proses pendinginannya sedang berlangsung. Dan saya rasa sudah tidak ada masalah ya. Tinggal saya rapikan saja. Kita akan lakukan pengetesan apakah sistem modifikasi ini berjalan dengan sempurna atau tidak. Jadi nanti kita bisa lihat dalam waktu kurang lebih 1 minggu ya, kita lakukan pengetesan. Oke, setelah saya rapikan, semua sudah normal, fan berfungsi. Selanjutnya saya lakukan pengetesan, saya berikan air mineral. Apakah di ruang freezer ini bisa membeku dengan sempurna. Kemudian di ruang refrigerator juga saya berikan air mineral. Kita bisa lihat yang awalnya ruang refrigerator ini tidak dingin, apakah nanti bisa dingin normal kembali ya. Jadi kita tunggu kurang lebih 1 minggu, kita lakukan pengetesan. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian bagaimana hasilnya, saya penasaran. Kita lihat di ruang freezer. Wah, kepulan hawa dinginnya sudah berhamburan. Proses pembekuannya masih tetap sempurna. Tidak ada masalah ya untuk proses pembekuannya. Baik di bagian pintu juga sudah membeku di ruang freezer. Lalu di ruang refrigerator, wah, di ruang refrigerator proses pendinginannya juga sudah mantap. Nah ini air mineralnya terasa dingin sudah. Lalu di bagian makanan-makanannya ini juga sudah dingin semua. Oke, jadi raknya juga terasa dingin, mantap. Untuk proses modifikasi kulkas LG Smart Inverter ini sudah sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.